Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom Alaikum, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan dan menyediakan hati untuk menyambut firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita awali dengan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rindukan firman-Mu Tuhan sebagai roti kehidupan bagi jiwa kami. Karena itu berikanlah firman Tuhan buat umat ketebusan-Mu ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 dan 19. Yohanes pasal 14 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Saudara-saudara sekalian, terkadang memang dalam situasi kondisi di mana krisis ini berkepanjangan, mana COVID-19 ini masih terus menyebar, ditambah lagi dengan perekonomian yang ditandai dengan situasi yang sukar, yang sulit. Kita sering merasa seperti yatim piatu. Rasanya kok seperti sendiri, tidak ada yang peduli dan tidak ada yang memperhatikan. Mungkin kalau bicara secara fisik di dunia ini bisa terjadi ya, karena ada orang yang dapat bantuan-bantuan sementara kita tidak mendapatkan. Tapi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Karena sebagai umat ketebusan Tuhan, kita memiliki iman. Mari kita gunakan iman kita kepada firman perjanjian Tuhan. Di mana di sini kita membaca pernyataan tegas Tuhan Yesus, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yatim piatu berarti tidak memiliki orang tua sendiri, dan sangat mungkin itu akan menyebabkan terlantar, saudara-saudaraku. Tapi tidak demikian dengan kita, ya. Dalam arti kehidupan rohani kita sebagai umat ketebusan Tuhan, Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Waktu itu memang dinyatakan pada murid-murid yang sebentar lagi akan berpisah dengan Tuhan. Ya, Yesus ditangkap, dihukum mati, disalib, ya, dikuburkan. Tapi kemudian pada hari ketiga beliau bangkit dan ternyata beliau kembali mengunjungi murid-muridnya. Dan itu membuat murid-muridnya sedemikian sukacitanya, saudara-saudara. Tapi bukan hanya itu maksudnya, saudara. Karena toh pada akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga, berpisah dengan murid-muridnya. Pernyataan "aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu" ini tidak secara semata-mata secara fisik, tapi terutama secara rohani. Bagaimana itu terjadi? Melalui iman kita. Mari kita berdayakan iman kita yang sudah kita miliki, iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang mengasihi saudara dan saya, bahkan yang sudah berkorban untuk kita. Iman kita ini akan menyebabkan Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, artinya sepanjang jalan kehidupan kita
ada Kristus yang selalu eksis dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 di sana dikatakan demikian. Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Bagaimana Kristus hidup dalam diri kita? Karena kita memiliki iman kepada Kristus sebagai Anak Allah yang mengasihi saudara dan saya, yang telah menyerahkan dirinya berkorban untuk kita. Maka Kristus yang kita imani itu, saudaraku, hidup di dalam batin hati kita. Sehingga sepanjang kita percaya, sepanjang kita memelihara iman kita, itu berarti ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita dan menyertai saudara dan saya. Karena itu jangan sia-siakan iman yang kita miliki, kita rawat, kita pelihara dengan benar, saudara-saudara, dengan cara terus membangun hidup persekutuan kita di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya mendatangkan iman, menumbuhkan iman yang terus hidup dan bertambah-tambah. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita tidak ditinggalkan yatim piatu karena memang Roh Kudus sudah dijanjikan diberikan menjadi penolong yang lain buat saudara dan saya, dan dikatakan Roh Kudus itu akan diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Di dalam surat Filipi pasal 1, saudara, Filipi pasal 1 ayat 19, dikatakan demikian, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara. Ternyata Roh Kudus ini juga disebutkan sebagai Roh Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya, itu ada Roh Kudus yang juga disebut Roh Yesus Kristus, artinya Yesus ada ya melalui Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena itu tidak heran kalau beliau dengan tegas mengatakan, 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di sama tengah. Ya, secara fisik memang kita tidak melihat, tetapi melalui Roh-Nya yang disebut Roh Yesus Kristus, beliau hadir, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya ya kita terus membangun hidup persekutuan di dalam firman-Nya dan di dalam Roh Kudus-Nya, saudara-saudara. Ya, melalui ibadah-ibadah kita, melalui doa kita, melalui ketekunan kita di dalam menghayati firman Tuhan. Doa kita akan menjadi doa di mana Roh Allah bekerja di dalam hati saudara dan saya. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan yang dinamakan gereja Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 dikatakan gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Ya, satu tubuh, banyak anggota, dan anggotanya itu saudara dan saya. Ya, saudara dan saya adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang satu itu. Selama anggota-anggota tubuh Kristus itu tetap menyatu dalam satu tubuh Kristus yang satu, saudara-saudara, maka dia akan hidup. Tapi kalau anggota tubuh Kristus itu memisahkan diri, terpisah, maka jelas
dia tidak akan hidup, saudara-saudara. Dia akan mati. Hidup persekutuan di dalam yang namanya tubuh Kristus, gereja Tuhan, ini mutlak. Harus menjadi semangat dan komitmen kita supaya kita hidup. Ya, itu sebabnya di tengah-tengah situasi ini kita tidak boleh kemudian memanfaatkan untuk bersantai ria. Ya, wah kebetulan lah nggak ada ibadah minggu, padahal di sini ada ibadah tengah minggu. Hari Rebo, hari Jumat, tiap pagi. Pada hakikatnya hanya minggu yang masih belum bisa diaktifkan, saudara-saudaraku. Ya, tapi hari-hari lain kita masih eksis. Kenapa ini tidak kita manfaatkan begitu? Ya toh, agar kita tetap di dalam perhimpunan. Karena firman Tuhan katakan jangan tinggalkan perhimpunan. Malah harus kita lakukan dengan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kalau kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang satu itu, maka kita memiliki Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ya, sebagai kepala. Dalam Efesus pasal 4, dikatakan demikian, saudara-saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tubuh Kristus itu hidup, saudara. Dan Kristus menjadi kepala. Kalau Kristus kepala, artinya Tuhan selalu ada, hadir dan menyertai saudara dan saya. Luar biasa kan? Itu sebabnya mari saudara-saudaraku, ya, tidak boleh mengabaikan panggilan Tuhan untuk menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang hidup. Maka dia harus melekat menjadi bagian dari tubuh yang satu itu dan Kristus sebagai kepala. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi, ayat yang ke-19, dikatakan ada satu kalimat penting yang di sana diungkapkan oleh pribadi Yesus sendiri. Ya, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Wah, ini luar biasa, saudara. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Kalau Yesus tidak hidup, kita juga tidak akan hidup. Tapi karena pribadi Yesus tegas menyatakan, aku hidup, kamu pun juga hidup. Apapun keadaannya, ada jaminan untuk kita tetap hidup dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa itu jasmani, materi, terlebih-lebih kehidupan rohani. Kenapa? Karena jaminannya pribadi Yesus yang hidup. Karena aku hidup, kamu hidup. Nah, ini kita pegang teguh. Ya, kita memiliki juru selamat yang hidup, Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi Yesus bangkit dan hidup. Itu sebabnya para murid juga kemudian dipulihkan, saudara. Dan bahkan begitu bersemangatnya, semua murid melakukan tugas-tugas seperti yang diperintahkan Tuhan dengan demikian luar biasa, saudara-saudara. Dan memang semua murid kecuali Rasul Yohanes telah mengakhiri hidup sebagai martir. Dia tidak takut menghadapi kematian itu. Karena Tuhan sudah berfirman, karena aku hidup, kamu pun juga hidup.
Ini yang luar biasa, saudara. Apa artinya penderitaan sesaat, krisis yang terjadi sekarang ini dibandingkan dengan pernyataan Tuhan yang demikian hebatnya, saudaraku. Mari kita pegang teguh firman ini. Yesus hidup, saudara dan saya hidup. Ya, juru selamat kita hidup, saudara. Asalkan kita tetap berpaut kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita dan rohnya akan membimbing, memimpin kita selanjutnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Haleluya, Engkau tetap beserta dengan kami dalam segala situasi dan keadaan. Bahkan karena Engkau hidup Tuhan, kami juga hidup. Haleluya. Terima kasih. Hari-hari ini akan kami jalani dengan penuh keyakinan iman yang kokoh teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon doa ini, saudara angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah rahmat, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari sorga, menyambut gerejanya, saudara dan saya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.